Bab 1453. Sungai Huangquan. Apa yang dilihat warrior yang? Raksasa. Raksasa langit. Ribuan kaki jauhnya, dia melihat seorang raksasa yang sedang memegang langit. Seberapa besar itu? Tingginya hampir 1000 kaki. 1000 kaki, apa konsepnya? Itu lebih tinggi dari bukit. Rantai emas yang sangat tebal melilit raksasa itu. Rantai emas ini, yang telah dilihat warrior yang sebelumnya, telah melihatnya di dasar air. Rantai pada lelaki tua bawah air juga seperti ini, tetapi rantai yang melilit raksasa di depannya jauh lebih besar daripada yang ada di dasar air. Barang apa ini? Mata warrior yang terbuka lebar, dan harus dirinya katakan, dia benar-benar terkejut. Dia belum pernah melihat raksasa sebesar itu sebelumnya. Tak perlu dikatakan, alasan mengapa monster siluman itu melarikan diri pasti karena hal ini. Dia tidak bisa melihat alam, tetapi hanya melihat tipe tubuh orang lain sudah putus asa. Raksasa itu melihat ke depan, dengan sedikit linglung. Ia berjalan perlahan, dan terus bergumam di mulutnya, pedang. Pedang. Mata warrior yang sedikit menyipit, orang ini mencari pedang. Tanpa memikirkannya, warrior yang menarik kembali pikirannya dan hendak mundur. Raksasa ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang, apalagi dia, bahkan jika ular sanca kaisar kuno ditambahkan, mereka mungkin tidak dapat bersaing satu sama lain. Dan tepat ketika warrior yang hendak mundur, raksasa di kejauhan tiba-tiba menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke posisi warrior yang. Dalam sekejap, dua berkas cahaya melesat keluar dari mata raksasa itu, dengan kecepatan yang cepat. Sangat cepat, dalam sekejap mata, dia datang ke posisi warrior yang. Di lapangan, ketika dia melihat bahwa dia ditemukan oleh raksasa itu, wajah warrior yang sangat berubah dan dia akan pergi, tetapi sudah terlambat. Karena dua balok telah sampai ke atas kepalanya, bagi raksasa, kedua balok itu hanyalah dua balok, tetapi baginya, kedua balok itu sebesar langit yang runtuh, karena balok-balok itu langsung menutupi hidup semua dalam 1000 kaki di sekelilingnya. Tidak ada tempat untuk lari. Tanpa ragu sedikit pun, pedang warrior yang adalah tebasan. Sebuah energi pedang keluar dari sarung pedang kuno warrior yang, dan kemudian menghantam langsung kedua balok itu. Bang! Energi pedang warrior yang pecah, dan kecepatan pancarannya tidak berkurang, langsung mengenai posisi warrior yang tadi berdiri. Bang! Posisi di mana warrior yang berdiri sebelumnya diledakkan ke dalam jurang maut. Untungnya, warrior yang telah melarikan diri dari tempat itu. Sebelum pedang energi memblokir kedua sinar itu, dia sudah menyelinap pergi. Karena itu, tidak ada cedera. Dan sebelum dia kehabisan waktu untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa napas raksasa itu menguncinya lagi. Pedang. Saat bisikan raksasa itu terdengar, kedua sinar itu jatuh dari langit lagi, dan kemudian jatuh dengan keras menuju posisi warrior yang. Merasakan ada dua sinar lagi yang datang, warrior yang terkejut, alih-alih menggunakan pedangnya, dia mempercepat dan melarikan diri langsung dari tempat itu. Bang! Begitu dia melarikan diri dari tempat itu, posisi dia berdiri sebelumnya berubah menjadi jurang maut lagi. Selama proses melarikan diri, warrior yang melirik lubang raksasa. Ketika dia melihat lubang raksasa, kelopak matanya melompat. Jika dia terkena dua balok tadi, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Sampah. Sinar cahaya ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh tubuh fisiknya saat ini. Memulihkan pikirannya, warrior yang mempercepat dan hanyut di kejauhan. Namun, napas raksasa telah terkunci padanya.
Yang paling mengejutkannya adalah, meskipun berukuran raksasa ini, kecepatan lawannya sama sekali tidak lambat. Dia bisa berjalan sejauh hampir 1000 meter dalam satu langkah, dan lawannya masih bisa berlari. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pihak lain memiliki serangan jarak jauh, dan itu masih dalam jangkauan yang luas. Kedua balok itu sangat menakutkan sehingga dia tidak berani melawan. Melarikan diri. Lari jika tidak bisa mengalahkannya. Warrior yang mengerahkan kecepatannya secara ekstrim. Pada saat ini, kecepatannya lebih cepat dari kilat, tapi dia masih tidak bisa menyingkirkan raksasa itu. Raksasa itu mengikutinya dari dekat, dan nafasnya selalu ada. Kunci dia dan buat dia tak terlihat. Yang lebih membuatnya kesal adalah pihak lain memberinya 2 sinar dari waktu ke waktu. Awalnya, dia berpikir bahwa pihak lain menemukannya dan menembaknya, tetapi sekarang, dia merasa ada yang tidak beres. Karena pihak lain mengincarnya. Sedikit perasaan abadi. Mengapa demikian? Karena pedang. Karena dirinya seorang kultivator pedang. Selama pelarian, warrior yang mengerutkan kening. Raksasa itu terus membaca pedang di mulutnya, seolah-olah dia memiliki obsesi yang mendalam dengan pedang, dan dia hanya menggunakan pedang. Orang ini membenci pedang kultivator. Dan kebetulan aku adalah seorang kultivator pedang. Tidak begitu beruntung. Mulut warrior yang berkedut, jika itu alasannya, maka dia terlalu sial. Apapun alasannya, hal utama saat ini adalah saling menyingkirkan terlebih dahulu. Dia telah berpikir untuk menyerahkan semua ular sanca kaisar untuk melawan raksasa ini, tetapi dia tahu betul bahwa bahkan jika mereka mampu mengalahkan raksasa ini pada akhirnya, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Mungkin, setelah kerugian besar mereka masih tidak bisa menyelesaikan raksasa ini. Dia belum pernah melawan raksasa ini secara langsung, tetapi, melihat ukuran lawan, dia tahu bahwa pertahanannya pasti lebih kuat daripada manusia batu di Xishan. Jadi, dia masih memutuskan untuk melarikan diri. Karena melawan lawan secara langsung, tidak peduli apakah menang atau kalah, tidak ada manfaatnya. Namun, raksasa itu tidak bermaksud melepaskannya. Dia mengejarnya sepanjang jalan, dan napasnya membuatnya terkunci, sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Ini membuat warrior yang sedikit marah. Sepanjang jalan, dia berlari dan bertemu dengan beberapa monster siluman. Tetapi alih-alih menyerangnya, monster siluman ini berbalik dan melarikan diri. Karena di belakangnya, ada raksasa itu. Monster siluman ini jelas sangat takut pada raksasa ini, dan mereka melarikan diri ketika mereka melihatnya. Untuk menyingkirkan lawan, warrior yang secara khusus berlari ke gunung tinggi semacam itu, berharap menggunakan gunung-gunung ini untuk memblokir raksasa setinggi langit, tetapi dia kecewa. Tidak peduli seberapa besar gunung itu tidak menghentikan raksasa setinggi langit. Bukan karena pihak lain bisa terbang, tetapi pihak lain menabraknya secara langsung. Di gunung besar, pihak lain berlari merajalela. Kemudian, gunung-gunung terus runtuh dan jatuh. Namun, raksasa ini bukanlah apa-apa. Ini benar-benar menghilangkan ide warrior yang untuk bertarung dengan lawan. Dua teknik ilmu menebas langit menarik pedang pasti tidak bisa membunuh mereka. Raksasa setinggi langit ini bukan cabul biasa. Melarikan diri. Melarikan diri. Tidak malu melarikan diri jika tidak bisa mengalahkannya, tetapi bodoh untuk masuk jika tidak bisa mengalahkannya. Lagi pula, tidak ada gunanya melawan pihak lain sampai mati atau mati. Tak perlu dikatakan jika kalah,
tetapi apakah ada untungnya menang? Tidak ada manfaatnya. Bertarung keras dengan lawan hanya akan menghasilkan kerugian bagi kedua belah pihak. Jika tidak ada manfaat, dia tidak akan berusaha keras. Meskipun dia tidak bisa menyingkirkan pihak lain juga tidak bisa menyusulnya. Sedangkan untuk energi hitam, selama dia tidak menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang, dia bisa berlari selama 3 hari 3 malam dengan energi hitamnya. Tidak bisakah kamu memukulnya? Aku melihat seberapa banyak kamu dapat memukul. Warrior yang melirik kembali ke raksasa, lalu mempercepat, karena dengan raksasa di sana, dia tidak lagi takut dan berani berlari kemana-mana. Bagaimanapun, ketika monster siluman keluar untuk mengganggunya, ketika pihak lain melihat setelah mencapai langit raksasa, dia akan segera kabur. Dengan cara ini, warrior yang berlari mengelilingi wilayah ganas dengan raksasa setinggi langit, dan membuat wilayah ganas melompat-lompat. Untuk warrior yang, banyak monster siluman secara alami membencinya, karena raksasa yang dia bawa ke langit secara langsung menghancurkan situs mereka. Namun, karena ada raksasa di langit, mereka tidak berani berurusan dengan warrior yang, sehingga warrior yang tidak memiliki pantangan. Ketika dia melihat gunung, dia berlari, dan raksasa yang mengangkat langit menabrak gunung ketika dia melihatnya. Tidak peduli seberapa besar gunung itu, dia akan menabraknya. Di depan raksasa ini, tidak peduli seberapa besar gunung itu, ia harus runtuh. Dengan cara ini, warrior yang berlari, para raksasa mengejar langit, dan seluruh ganas wilayah melompat dan menjadi berantakan. Jangan melihat kemudahan lari warrior yang, pada kenyataannya, dia ketakutan sepanjang waktu, karena mata raksasa itu terlalu menakutkan. Dari waktu ke waktu beberapa sinar datang, membuat kepalanya sangat besar. Ilmu menebas langit menarik pedang sama sekali tidak bisa memblok 2 balok lawan, dan 2 tebasan dan menggambar pedang terlalu boros energi hitam, jadi dalam perjalanannya, dia hanya bisa menggunakan cara menghindar untuk menghindarinya. Sinar dari pihak lain, tetapi hampir terkena beberapa kali. Tidak ada cara untuk terus seperti ini. Awalnya, dia mengira raksasa itu akan terluka jika dia terus menabrak gunung, tetapi sekarang, pihak lain telah menabrak setidaknya hampir 100 gunung. Namun, pihak lain sepertinya tidak ada apa-apanya. Pertahanan lawan benar-benar melebihi imajinasinya. Dapat dikatakan bahwa ketika ada 100 gunung, pihak lain mungkin baik-baik saja. Metode membiarkan pihak lain menabrak gunung ini tidak akan berhasil. Namun, dia tidak punya cara lain. Untuk sementara waktu, warrior yang berada dalam kesulitan. Sekitar sehari kemudian, warrior yang masih berlari, dan raksasa itu masih mengejarnya. Selama periode ini, dia berpikir untuk memiliki komunikasi yang baik dengan pihak lain, tetapi dia gagal. Raksasa ini hanya bisa mengucapkan satu kata, yaitu pedang. Kecuali kata ini, pihak lain tidak akan mengatakan apa-apa, dan kemudian itu adalah seberkas cahaya. Tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa melawan. Ini memalukan. Entah berapa lama, mata warrior yang tiba-tiba berbinar, karena dia melihat air, tidak jauh di depannya, muncul sungai dengan lebar lebih dari 3.000 kaki, sangat panjang, dan kiri dan kanan. Sisi kanan tidak bisa melihat kepala sama sekali. Tanpa ragu-ragu, warrior yang terbang melintasi sungai dengan gerakan. Saat ini, dia berharap sungai bisa lebih dalam dan menjebak raksasa itu untuk sementara waktu. Saat terbang melintasi sungai, warrior yang menemukan tablet batu di tepi sungai, tetapi dia tidak melihatnya,
dan sekarang dia tidak punya niat untuk melihat tablet batu itu. Warrior yang meningkatkan kecepatannya secara ekstrim dan menghilang tidak jauh dalam sekejap mata. Jika warrior yang sedikit memperhatikan, dia akan menemukan bahwa raksasa itu tidak mengejar sama sekali, dan pihak lain berhenti di posisi di tepi sungai. Tidak hanya berhenti, tetapi pihak lain perlahan-lahan mundur. Dan warrior yang tidak melihat ke belakang setelah terbang di atas sungai, dan dia tidak berani melihat ke belakang. Jika tidak hati-hati, mungkin akan disusul oleh raksasa ini. Sekali disusul, itu akan menjadi masalah besar. Sama seperti itu, warrior yang menghilang ke kejauhan. Dan raksasa setinggi langit itu terus mundur. Sebelumnya, jika warrior yang melirik tablet batu itu, dia akan berhenti. Di loh batu, hanya ada 3 kata. Sungai Huangquan. Bersambung.